Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat wajib. Di dalam video ini akan menampilkan gerakan-gerakan sholat dan juga bacaannya. Sholat adalah ibadah wajib yang harus kita laksanakan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kita tetap wajib mendirikan sholat. Nah, untuk lebih memahami bagaimana tata cara sholat yang benar, tonton video ini sampai selesai ya. Rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang wajib dikerjakan di dalam sholat. Jadi, dalam sholat itu ada 13 rukun sholat yang wajib kita kerjakan. Apa-apa saja dia? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca sholawat. Yang kedua-belas, salam. Dan yang ke-13 tertib. Baiklah, gerakan dan bacaan sholat yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Lalu, bagaimana jika tidak bisa berdiri? Boleh duduk. Lalu, bagaimana ketika sedang sakit tidak bisa berdiri? Tidak bisa duduk? Boleh berbaring. Lalu, bagaimana jika tak bisa lagi bergerak? Nah, yang terakhir ini maka boleh dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi, apapun keadaan kita tetap wajib melaksanakan sholat. Kecuali ketika kita sudah meninggal, maka kitalah yang disolatkan. Nah, setelah kita berdiri, kemudian kita membaca niat. Membaca niat sholat subuh diucapkan dengan lisan, yaitu usolli fardu subhi rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Gerakan yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah gerakan mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar. Nah, anak-anak, ketika mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, di saat itu pula lah di dalam hati kita juga berkata, sengaja aku niat sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Gerakan yang keempat adalah membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca surah pendek. Buat anak-anak ibu yang belum hafal doa iftitah, mulai sekarang dihafal ya nak. Karena meskipun hukumnya sunnah, tetapi doa iftitah termasuk ke dalam bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek. Gerakan yang kelima ialah ruku, yaitu membungkukkan badan dengan tangan memegang lutut dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sampai 3 kali diulang. Gerakan yang keenam ialah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Gerakan yang ketujuh ialah sujud. Sujud adalah gerakan menempelkan kening di lantai. Nah, anak-anak, menurut hadis riwayat Imam Bukhari, ketika kita sujud, ada 7 bagian tubuh yang harus menempel di lantai, yaitu dahi atau kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki dengan menempelkan ujung jari-jarinya. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali.
Gerakan yang kedelapan adalah duduk antara dua sujud. Perhatikan bagaimana posisi kakinya ya nak, seperti yang ibu buat dalam gambar dalam poster. Nah, kemudian tangan diletakkan di ujung paha dengan jari-jari tidak boleh melewati lutut. Kemudian membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gerakan yang kesembilan adalah sujud kedua. Di setiap rokaat dalam sholat ada 2 kali sujud ya nak, dengan bacaan yang sama, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah sujud kedua, kita berdiri kembali, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, kemudian ruku, i'tidal, kemudian membaca doa kunut. Nah, di dalam sholat subuh kita disunnahkan membaca doa kunut. Buat anak-anak ibu yang belum hafal doa kunut, wajib dihafal ya nak. Nah, setelah kita membaca doa kunut, kemudian kita sujud, duduk antara 2 sujud, lalu sujud yang kedua. Gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini kita lakukan hanya pada rokaat terakhir. Karena ini sholat subuh hanya 2 rokaat, rokaat kedua dilakukanlah duduk tasyahud akhir. Bagaimana dengan sholat yang lain? Nah, pada sholat yang lain ada namanya duduk tasyahud awal, yaitu terletak pada setiap rokaat kedua. Khusus sholat subuh tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir dengan membaca bacaan tasyahud dan sholawat. Gerakan selanjutnya adalah salam, yaitu gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi tata cara sholat dengan gerakan dan bacaannya. Semoga video ini dapat memudahkan kalian memahami bagaimana sholat yang benar dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya nak, apapun dan bagaimanapun kondisinya, sholat tetap wajib kita kerjakan. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya ya nak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.